Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suara Petani. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perawatan di musim kemarau ya teman-teman. Ini adalah cabai rawit jenis turunan ataupun kita membuat membuat bibit sendiri ya teman-teman. Ini tidak dari toko. Nah, kesempatan ini juga Suara Petani sedang melaksanakan perairan ya teman-teman. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah muncul buah. Semoga harganya nanti sesuai apa yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, untuk di perawatan di musim kemarau ini benar-benar ekstrim dalam melaksanakan perawatan itu. Karena di musim kemarau kalau kita tidak melakukan perawatan dengan intensif, nanti tanaman kita tidak akan bisa subur. Dimana yang perlu diperhatikan saat musim kemarau adalah yang pertama adalah perairan ya teman-teman, kunci dari segala tumbuhan kalau menurut saya. Ya, pada saat ini saya membahas tentang cabai ya teman-teman, karena kita fokusnya di cabai rawit ya. Nah, jadi perairan itu sangat penting dibutuhkan tumbuhan saat musim kemarau, karena tidak ada air nanti tumbuhan juga tidak akan bisa tumbuh, tidak akan bisa berkembang dengan baik dan maksimal. Maka dari itu kunci utamanya adalah ada sumber air dulu ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, perbedaan antara yang sudah diberikan air atau dikasih air sama belum. Nah, ini ada depan yang belum saya kasih air ya teman-teman. Dilihat dari daunnya itu sudah agak layu ya teman-teman. Jadi tidak begitu segar karena memang dia kekurangan air. Nah, ini yang belum diairi dan ini adalah yang sudah diairi. Nah, kita coba lihat. Jadi daunnya lebih segar dan lebih hijau gitu ya. Jadi memang kunci utamanya adalah di perairan ya teman-teman kalau musim kemarau ini. Itu yang kedua bisa jadi karena bibit ya teman-teman. Jadi bibit yang terlalu muda itu juga riskan akan adanya kematian. Nah, seperti contohnya ini ya. Ini dia terlalu muda dan dia kecil sehingga dia tidak kuat dalam menahan panasnya sinar matahari sehingga terjadi kematian. Itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, ini juga saya sedang melakukan perairan, tidak saya buat bedengan. Tujuannya adalah untuk air ini bisa meresap di tumbuhan dengan sehingga dibuatkan jalur 2 ya teman-teman. Ini menggunakan sistem manual ya teman-teman. Ini adalah namanya adalah geretan atau tarian kalau di sini, sehingga bisa membuat jalur perairan itu ya teman-teman, sehingga nanti akarnya bisa meresap dan tumbuhan bisa subur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah ini ada beberapa yang sudah muncul buah-buah. Nah, tapi ini juga harus perlu diperhatikan terus karena memang di musim kemarau itu bukan hanya air juga, tapi perlu diperhatikan adalah hama ya teman-teman, karena musim kemarau pasti hama itu juga banyak. Karena tidak ada air maka hama yang akan menyerang. Beda lagi nanti kalau sudah memasuki di musim hujan, yaitu biasanya kalau di musim hujan itu adanya jamur. Jadi harus dibedakan dulu. Biasanya di musim kemarau musuh kita adalah hama, tapi kalau nanti di musim hujan kita musuhnya adalah di jamur. Maka itu harus kita benar-benar mengetahui dan selalu mengetahui bagaimana perkembangan pada tanaman cabai rawit. Seperti pada daun ini ya teman-teman, bisa dilihat daun ini coba kita lihat di belakangnya, karena tempat untuk bersarang hama itu ada di belakangnya ya teman-teman, enggak di atasnya daun. Nah, itu
ada kutu kebunnya lah, itu bisa berjalan kan. Nah itu harus kita melakukan perawatan dan penyemprotan ya teman-teman, karena kalau kita tidak antisipasi nanti hama-hama seperti kutu kebul itu yang tadi berjalan itu akan berkembang biak dengan banyak sehingga bisa menyebabkan keriting ya. Jadi ini harus kita antisipasi. Cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk para petani Indonesia, khususnya para petani cabai. Tetap sehat, tetap semangat dalam melakukan perawatan cabai rawit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.